DPR pun menyoroti ketidakpastian arah putusan MK yang dinilai tidak konsisten. Bersama saya, Anita Dewi. Anda menyaksikan Ayu Sore. Ya pemirsa, ratusan sopir truk menggelar demo terkait muatan berlebih atau overload dimension atau odol. Imbasnya arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat macet. Ratusan truk berkonvoi menuju kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur di Jalan MH Tamrin sejak Rabu pagi. Imbasnya kemacetan pun terjadi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Balai Kota, dan Patung Kuda. Para sopir truk tersebut berasal dari sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Pulau Sumatera dan berkumpul di Jakarta. Mereka meminta kejelasan aturan nol kelebihan muatan atau dimensi atau zero odol ke pemerintah. Aksi unjuk rasa juga menyasar ke kantor Kementerian Perhubungan dan gedung DPR. Pemirsa, pasca kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis menyelidiki penyebab kebakaran rumah sakit ibu dan anak tersebut. Memastikan tidak ada titik api kembali muncul seusai arahan dengan petugas damkar, Polres Jakarta Timur ini menerjunkan tim Inafis ke Rumah Sakit Hermina. Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sumber api diduga dari korsleting listrik dari ruang farmasi. Muncul percikan api kemudian memicu ledakan hingga terjadi kebakaran. Para pasien dievakuasi ke ruang terbuka. Kebakaran di Rumah Sakit Hermina terjadi Selasa pagi. Memadamkan kebakaran selama 2,5 jam, 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dan menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada pasien, keluarga pasien dan kepada masyarakat atas ketidaknyamanan terjadinya insiden yang terjadi pada hari Rabu 2 Juli tahun 2025. Semua kekuatan disentralkan di area kebakaran serta pengamanan pasien sehingga dalam waktu 25 menit asal api sudah dapat dikendalikan dan sudah dapat dipadamkan. Untuk saat ini ya, pasien rawat jalan dan rawat inap di Hermina Jatinegara sudah berada dalam kondisi aman, sudah terlayani dengan baik, sudah kembali dari proses evakuasi, ya, dan dokter sudah memastikan kondisi saat ini mereka dalam kondisi aman. Pemirsa, sebelumnya puluhan pasien panik dievakuasi saat kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Puluhan pasien rawat inap panik berhamburan dievakuasi keluar saat terjadi kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara Rabu pagi. Asap pekat menyelimuti beberapa lantai gedung rawat jalan rumah sakit tersebut. Petugas damkar berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak lama api bisa dipadamkan, namun asap masih menyelimuti. Petugas pemadam menyisir setiap sudut rumah sakit dan melakukan proses pendinginan. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Didapati obat-obatan di etalase farmasi hangus terbakar.
korban ya, dugaannya itu dari ruang farmasi. Ya, kalau unit kita terjunkan ada kurang lebih 10 unit, jadi 5 unit pompa atau unit penyalur, 5 lagi unit pendukung seperti smoke removal, quick response, komando dan sebagainya. Korban sepertinya tidak ada, jadi pasien sudah, kita datang pasien sudah dievakuasi semuanya, tapi masih ada satu yang tadi bapak-bapak paling terakhir dievakuasi, insya Allah tidak ada korban. Total 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur terjadi di ruang farmasi lantai 3. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 2 jam. Berikut laporan Ismalia dan juru kamera Hoirudin. Telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur pada pukul 4:45 pagi tadi. Api memang tidak terlalu besar, namun memang yang menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yakni asap tebal yang terus mengepul. Ya, dikarenakan memang kebakaran ini terjadi pada ruang farmasi lantai 3 Rumah Sakit Hermina, yang dimana kita tahu untuk di ruang farmasi ini banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, sehingga para pemadam kebakaran ini harus memastikan apakah api sudah benar-benar padam atau belum. Dan dari seluruh rangkaian pemadaman hingga pendinginan ini selesai pada pukul 7.30, yang dimana ini ada sekitar 2,5 jam lamanya para pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang berkobar. Dan untuk korban jiwa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dan memang untuk pasien-pasien yang tadinya menunggu di ruang farmasi, maksud kami ini juga telah dievakuasi di ruangan terbuka di selasar Rumah Sakit Hermina. Dan untuk saat ini memang tim Inavis masih terus melakukan olah TKP dan masih belum diketahui penyebab pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Ismalia, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai, kali ini 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan ini berasal dari 2 terdakwa korporasi Musimas Group dan juga Permat Hijau Group. Dan uang 1,3 triliun rupiah ini menjadi barang bukti Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Seluruh barang bukti uang dihadirkan pihak Kejagung dalam konferensi pers. Uang pecahan Rp100.000 berasal dari 2 terdakwa korporasi Musimas Group dan juga Permata Hijau Group. Adapun jumlah terdakwa 12 perusahaan, masing-masing 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.334.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHAP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/PIT/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 186
430.960.865 telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39-Pit-Sus-Tpk-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Pemirsa, uang 1,3 triliun rupiah dihadirkan Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO. Uang didapat dari dua terdakwa korporasi CPO, Musimas Group dan juga Permata Hijau Group. Dan berikut laporan Amrina Rida bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Seto Pratomo dari kantor Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyitaan terhadap dua terdakwa korporasi yang berkaitan dengan adanya pemberian fasilitas ataupun juga izin ekspor crude palm oil. Dan pada penyitaan ini ada kurang lebih 1,3 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, kami sudah bersama dengan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Pak Harli. Pak Harli, mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait dengan penyitaan pada hari ini. Ada 1,3 triliun. Ini ada dua korporasi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan hal tersebut? Baik, jadi rekan media bahwa memang benar seperti yang sudah kita saksikan pada hari ini merupakan satu langkah atau upaya dari Kejaksaan khususnya di jajaran Jampitsus dalam rangka bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, ya. Dan ini merupakan langkah tepat dalam rangka bagaimana menyeimbangkan antara tindakan-tindakan represif yang dilakukan tidak semata-mata hanya menghukum orang pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara itu, ya. Dan itulah yang dilakukan saat ini. Ada sekitar 1.374 miliar. Ya, lebih, dan ini terdiri dari dua grup korporasi, ya, yaitu PT Musimas dan grup Permata Hijau. Nah, dan ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan karena prosesnya sekarang sedang dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 39 KUHP itu, nah, Jaksa Penuntut Umum melakukan permintaan kepada pengadilan untuk dilakukan sita terhadap pengembalian ini. Dan tentunya karena perkara ini masih berproses, ya, masih tahap kasasi, belum berkekuatan hukum tetap, KUHP itu akan melakukan eksekusi terhadap ini dan menyetorkannya di ke kas negara. Terima kasih Pak Harli atas waktunya Pak, selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Harli Siregar selaku Kapus Penkum bahwa pada konferensi pers pada hari ini ada 1,3 triliun rupiah uang yang disita oleh Kejaksaan Agung yang berasal dari dua korporasi, yakni dari Musimas Group dan juga dari Permata Hijau Group. Dari Musimas Group ini ada 1,1 triliun rupiah dan dari Permata Hijau ini ada 1,6 miliar rupiah. Dan uang-uang ini memang statusnya baru dititipkan untuk nantinya ditunggu terlebih dahulu bagaimana proses persidangan, dan nanti apabila memang dari majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Kejaksaan Agung, maka uang-uang ini 1,3 triliun rupiah ini nantinya akan dikembalikan kepada negara untuk memulihkan keuangan negara yang dirugikan akibat adanya korupsi terkait dengan pemberian ekspor dan juga izin CPO ini. Dan sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini pun juga telah menyita ada 11 triliun rupiah dari satu terdakwa korporasi lainnya, yakni dari terdakwa korporasi Wilmar Group yang mana telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 lalu. Kita nantikan bersama pemirsa bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan tentunya kita harapkan agar kerugian negara ini bisa dipulihkan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, Kejaksaan Agung juga menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Uang tersebut diduga hasil korupsi pemberian fasilitas CPO dan juga turunannya. Setelah disita, penyidik hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus.
Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret bos PT Sritex. Penggeledahan dilakukan sejak Senin 30 Juni 2025 hingga Selasa 1 Juli 2025. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di kawasan Surakarta, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Penggeledahan ini terkait penyelidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank plat merah kepada PT Sritex. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Seviro dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sari Warna Asli Tekstil Industri, PT Multi Internasional Logistik, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah penggeledahan dan penyitaan ini, setelah dibuat berita acaranya, maka akan diminta persetujuan ke pengadilan negeri setempat, persetujuan penyitaan. Dan tentu kaitan ini, maka tindak lanjutnya penyidik akan melakukan pembacaan, ya, analisis, pendalaman terhadap informasi-informasi yang barangkali terdapat di dalam berbagai barang bukti elektronik yang sudah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan BJB senilai ratusan miliar rupiah. Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang pemeriksaan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Tri Kasih Lembong ini mengungkap bahwa ia sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres pada pemilu lalu. Tom Lembong juga menjelaskan dalam mengambil kebijakan importasi gula saat menjadi Menteri Perdagangan periode 2015 sampai 2016 atas perintah Presiden Jokowi. Tom meyakini kebijakan yang ia ambil saat itu sudah tepat karena kebijakan terkait impor gula yang diambil semata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari gejolak pangan saat itu. Dalam sidang, Tom juga mengungkap adanya ancaman dan mengaku siap disiksa. Mendapatkan ancaman tidak langsung ketika memutuskan untuk mendukung capres, salah satu capres. Siapa yang mengancam? Saya kira sudah semacam rahasia umum ya, bahwa bukan hanya kubu kami, tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung. Ya. Dan saya kira menjadi bagian dari sopan santun berpolitik ya, bahwa kita tidak mengungkapkan nama atau identitas ya, karena ya tidak elok ya. Dan maka dari itu di awal kampanye Pilpres di sebuah acara depan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, saya akan mengatakan demi perjuangan ini saya siap dipenjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh ya. Jadi ada yang menarik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta saat terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya bagi masyarakat. Tom Lembong justru mengklaim gula rafinasi justru lebih putih dan bersih dibandingkan gula kristal putih biasa. Untuk membuktikan pernyataannya, mantan Menteri Perdagangan ini mencicipi gula rafinasi yang dibawanya. Saat sidang, Tom Lembong membawa 3 contoh gula, yakni gula kristal putih, gula kristal mentah, dan gula kristal rafinasi.
Pemirsa, DPR RI menyoroti kekosongan duta besar RI di 12 negara, di antaranya Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Utara. Kekosongan di 12 KBRI disoroti oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Frederick Kalelambang. Ini menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan posisi dubes di negara lain kosong dalam waktu yang lama. Sugiono juga menyampaikan Kementerian Luar Negeri telah merampungkan nama-nama calon dubes RI dan usulannya akan segera diserahkan ke DPR RI. Pak Frederick juga sampaikan dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasinya juga masih berjalan. Dan semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah terkonfirmasi akan menyerahkan sejumlah nama calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. DPR akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Komisi 1. Usulan yang disampaikan pemerintah dalam waktu yang secepatnya karena kita baru masuk dari masa sidang, kita akan segera proses. Saat ini masih kosong, terakhir itu Arman Nasir 2024. Dari pimpinan DPR, apakah ada mendorong pemerintah untuk segera mengisi wakil tetap RI? Sudah kita sampaikan dan pemerintah juga sudah dalam waktu dekat akan menyampaikan untuk diproses DPR. Demikian. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI mengaku telah mendapat informasi bahwa surat Presiden usulan nama calon duta besar RI untuk negara sahabat termasuk Amerika Serikat telah diterima pimpinan DPR. Ya, soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test, tetapi bukan tes, ya, karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat, kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyarankan pindah tempat, kayak itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal berdampak pada kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. Perbincangannya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.